Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30, saya akan bacakan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Pemazmur mengajak kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyanyikan mazmur. Pemazmur mengajak kita, menghimbau kepada kita untuk mempersembahkan syukur kepada nama Tuhan yang kudus. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bersyukur. Bersyukur. Bersyukur merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Namun seringkali ada banyak orang yang bersyukur dan itu dinaikkan ketika mereka menikmati berkat Tuhan. Menaikkan syukur ketika mereka mengalami kebahagiaan. Menaikkan syukur ketika mereka dalam kondisi yang baik. Dan hal itu tidak salah. Itu harus kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Namun bagaimana bila kita dalam keadaan yang sulit? Kita dalam keadaan yang terjepit. Kita dalam keadaan mengalami kegagalan. Biasanya sulit bagi manusia untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena mungkin kita berpikir, apa yang mau disyukuri di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini? Apa yang mau disyukuri dalam keadaan yang gagal? Namun hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-30 ini. Kita mau belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud bersyukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-30 ini, Daud bersyukur kepada Tuhan karena yang pertama, karena Tuhan setia. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan setia. Itu yang dilakukan pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ini. Ayat 2 sampai ayat yang keempat saya bacakan, Mazmur 30 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Kesetiaan Tuhan dialami oleh Daud, dialami oleh pemazmur ketika dia sedang dalam keadaan yang susah karena musuh-musuhnya. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Jadi di tengah-tengah kesusahannya karena musuh-musuhnya,
Daud bersyukur kepada Tuhan. Daud mau memuji Tuhan karena apa? Karena menikmati kesetiaan Tuhan. Di dalam kesusahan, di dalam kesesakannya, di mana ada musuh-musuh yang ingin mencabut nyawanya, ada musuh-musuh yang ingin membinasakannya, Daud mengalami kesetiaan Tuhan, sehingga Daud bersyukur kepada Tuhan. Juga di dalam penderitaannya, Daud mengalami bahwa Tuhan itu setia. Di dalam penderitaannya Daud mengalami kesetiaan Tuhan, dan Daud pun bersyukur atas semuanya itu. Di dalam ayat yang sudah kita baca, ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Jadi di dalam penderitaannya, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan dia. Mengalami kesetiaan Tuhan, sehingga Daud bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita dalam keadaan situasi yang sulit, sekalipun kita sedang dalam kesesakan, sekalipun kita dalam penderitaan, mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, dalam keadaan yang susah sekalipun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, pemazmur atau Daud ini bersyukur karena Tuhan murah hati. Saya bacakan ayat yang ke-5 dan ke-6 di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ini. Ayat 5 dan 6 dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi dikatakan seumur hidup Tuhan itu murah hati. Daud pernah merasakan murka Tuhan karena dosanya. Tetapi murka Tuhan itu tidak sebanding dengan kemurahan hati Tuhan yang Tuhan nyatakan. Murka Tuhan itu hanya sesaat. Ketika Daud menyadari dosanya, ketika Daud menyadari kesalahannya, Daud sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan, Daud bertobat. Murka Tuhan itu hanya sesaat. Dan kemurahan Tuhan yang sangat besar yang Tuhan limpahkan. Tuhan mengampuni Daud. Seumur hidupnya dia mengalami kemurahan Tuhan. Sehingga Daud bersyukur kepada Tuhan. Murka Tuhan itu hanya sesaat dibandingkan kemurahan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh besar bagi kita umat-umatnya. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi begitu besar kemurahan Tuhan itu. Mari kita bersyukur karena Tuhan itu murah hati. Kemurahannya begitu luar biasa, begitu besar bagi kita. Yang ketiga, pemazmur Daud bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau menolongnya. Di dalam kesenangannya, Daud pernah jatuh dalam dosa kesombongan. Saya bacakan di dalam Mazmur pasal 30 ini ayat yang ke-7 dikatakan, Mazmur 30 ayat 7, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi Daud pernah menyombongkan dirinya di dalam kesenangannya.
Dia berkata bahwa aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Daud berpikir bahwa dengan kekuatannya ia tidak akan goyah. Namun Tuhan menegur kesombongannya dan menyadarkan Daud bahwa kekuatan yang dia miliki, kekuatan yang ada padanya adalah karena pertolongan Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 30 ini ayat yang ke-9 dikatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Ayat yang ke-11 dikatakan, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Daud menyadari dan Daud berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan menjadi penolongnya. Dan begitu luar biasanya kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang besar. Tuhan mau menolong Daud. Tuhan mengubah ratapnya menjadi tarian. Tuhan mengubah perkabungannya menjadi sukacita. Di dalam ayat yang ke-12 saya bacakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, dan kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi Tuhan menolong Daud. Daud yang meratap karena penderitaannya, maka Tuhan berikan sukacita. Sehingga dia dapat menari-nari karena Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam penderitaannya. Daud yang berkabung, Tuhan bukakan kain perkabungannya. Tuhan hiburkan, berikan sukacita di dalam kehidupannya. Tuhan setia, Tuhan murah hati, Tuhan mau menolong. Itu yang membuat pemazmur Daud bersyukur kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 30 ayat yang ke-13 bagian B dikatakan, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Tuhan itu murah hati, Tuhan mau menolong kita umat-umatnya, dan Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur. Mari kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat apapun yang kau izinkan kami alami, apapun keadaan kami saat ini, kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami juga bersyukur karena kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan menolong kami. Engkau Allah yang akan membuka jalan bagi kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada kami oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.